Oke, selamat pagi adik-adik dan teman-teman. Welcome back to my channel #open your mindset. Ini kakak akan membahas terkait dengan apa itu tes warteg. Sebelumnya jangan lupa untuk like and share serta tekan tombol subscribe di bawah channel kakak untuk dapat mendukung kakak membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, tes warteg. Tapi kali ini kita bukan membahas tentang warung Tegal ya adik-adik teman-teman. Kita nggak membahas mbaknya, masnya, apalagi makanan, tahu tempe, togenya ya teman-teman. Bukan itu kita bahas. Kali ini kita membahas tes warteg yang sering diujikan pada saat tes psikologi. Pada tes warteg ini kita akan diberikan kertas ujian yang berisikan 8 kotak yang di dalamnya mempunyai sketsa yang berbeda-beda dan belum selesai. Dan tiap-tiap gambar atau sketsa di dalam kotak memiliki pengertian atau makna yang berbeda-beda, sehingga gambar yang adik-adik dan teman-teman buat akan menggambarkan bagaimana kepribadian, kejiwaan maupun sifat dari adik-adik dan teman-teman sendiri. Ya, di sini juga kakak akan mengingatkan untuk mempersiapkan alat tulis baik pulpen maupun pensil sesuai dengan instruksi, sehingga pada saat pengerjaan tes warteg ini kondisi kertas ujian tetap dalam keadaan bersih dan tidak kotor, karena jika kotor akan dapat menggambarkan kepribadian adik-adik dan teman-teman itu masih tidak konsisten dan memiliki sifat yang ragu-ragu. Selanjutnya pada gambar sebaiknya tidak menekan secara kuat pada kertas ujian, karena itu dapat menggambarkan sifat adik-adik dan teman-teman yang masih keras kepala. Pada pengerjaan sketsa kita lakukan secara acak, tetapi tetap dinamis ya adik-adik dan teman-teman, agar kita tidak memiliki sifat yang kaku pada suatu keadaan. Untuk itu, gambar titik kakak memberi nama sketsa 1. Untuk gambar berbentuk huruf S, kakak memberi nama sketsa 2. Selanjutnya gambar garis vertikal, kakak memberi nama sketsa 7. Di sampingnya berupa kotak hitam, kakak memberi nama sketsa 6. Di bawah sketsa 6 berupa garis melengkung arah ke bawah, kakak memberi nama sketsa 5. Di sebelah sketsa 5 berupa garis titik-titik yang melengkung, kakak memberi nama sketsa 4. Selanjutnya gambar atau sketsa berupa garis vertikal dan horizontal, kakak memberi nama sketsa 3. Dan untuk yang terakhir, gambar yang berbentuk huruf T, kakak memberi nama sketsa 8. Dan kakak sarankan kepada adik-adik dan teman-teman untuk garis yang memiliki lengkungan atau bergelombang, sebaiknya kita menggambarkan makhluk hidup. Dan untuk gambar berupa garis, sebaiknya kita menggambar benda mati. Oke teman-teman, mari kita kupas habis terkait dengan tes warteg itu sendiri. Oke adik-adik dan teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan sketsa 1, di mana sketsa tersebut terletak pada sisi kiri barisan atas, merupakan gambar titik di mana terletak di tengah-tengah kotak dan menggambarkan bagaimana karakter yang ada pada diri seseorang dalam menyesuaikan dirinya di keadaan atau lingkungan yang baru. Dan dari pengertian sketsa 1, di mana titik ini kakak akan menggambarkan sebuah bunga, dan kakak sarankan kepada adik-adik dan teman-teman, gambarlah secara jelas dan sesuai dengan keadaan maupun situasinya. Oke adik-adik dan teman-teman, itu terkait dengan sketsa 1. Maka kita akan beralih ke sketsa lainnya, yaitu sketsa 2. Terletak di sebelah sketsa 1, di atas merupakan gambar garis bergelombang atau berbentuk S yang terletak di sebelah kiri atas kotak, yaitu menggambarkan terkait dengan perasaan seseorang yang bebas atau bersifat fleksibel, tetapi tetap mempertahankan sifat yang dinamis atau teratur sesuai dengan pengertian dari sketsa 2. Dan kakak sarankan kepada adik-adik dan teman-teman, jika yang bergelombang atau memiliki lengkungan, maka gambarlah makhluk hidup. Maka dari itu kakak akan menggambarkan seekor lumba-lumba.
Oke adik-adik dan teman-teman, itu tadi terkait dengan sketsa 2 dan 1. Maka kita lanjutkan ke sketsa berikutnya, yaitu sketsa 3. Sketsa 3, posisi kotak yang berada di antara kotak 8 dan kotak 4 di barisan bawah berupa garis vertikal dan garis horizontal, di mana kedua garis tersebut saling terpisah. Yang berada di posisi bagian tengah kotak memiliki gambaran terkait dengan bagaimana cara berpikir dari diri seseorang dalam memahami dan menganalisis. Berdasarkan pengertian dari sketsa 3, maka kakak akan menggambarkan sebuah komputer ya adik-adik dan teman-teman. Oke adik-adik, itu terkait dengan penjelasan sketsa 1, 2, dan 3. Maka selanjutnya kita akan beralih ke sketsa berikutnya, yaitu sketsa 4. Bagaimana penjelasan terkait dengan sketsa 4? Sketsa 4 yang bersebelahan dengan kotak 3, bagian barisan bawah yang berbentuk sekumpulan titik melengkung di sisi sebelah kanan kotak, yang dimana menggambarkan tentang kehidupan dan perasaan seseorang yang stabil, dewasa, ataupun sebaliknya, dimana bisa memiliki sifat kekanak-kanakan. Dari penjelasan sketsa 4 ini, maka kakak akan menggambarkan buah kiwi ya adik-adik dan teman-teman. Oke adik-adik dan teman-teman, itu tadi terkait dengan penjelasan dari sketsa 4. Maka kita lanjutkan ke sketsa berikutnya, yaitu sketsa 7. Di mana sketsa 7 ini berada di sebelah sketsa 2 di barisan atas. Merupakan 3 garis vertikal dengan tinggi yang berbeda-beda, terletak di sebelah kiri bawah pada kotak. Sketsa ini menggambarkan terkait dengan seberapa besar ambisi dan tekad yang ada pada diri seseorang dalam menggapai sesuatu yang diinginkan atau diimpikannya. Maka dari penjelasan sketsa 7 ini, kakak akan menggambarkan deretan tiang listrik ya adik-adik dan teman-teman. Oke adik-adik dan teman-teman, itu tadi terkait dengan penjelasan sketsa 7. Maka kita akan beralih ke sketsa lainnya, yaitu sketsa 6. Bagaimana penjelasan terkait dengan sketsa 6? Sketsa 6 terletak sebelahan pada sketsa 7. Barisan di atas berbentuk seperti kotak hitam yang berada di sisi atas kotak, di mana sketsa ini menggambarkan seberapa besar kemampuan, cara, atau pola pikir dari diri seseorang dalam menangani atau mengatasi segala permasalahan yang sedang dialami. Dari penjelasan sketsa 6 ini, maka kakak akan menggambarkan sebuah gedung ya adik-adik dan teman-teman. Oke adik-adik dan teman-teman, kita akan lanjutkan ke sketsa 5. Bagaimana penjelasan terkait dengan sketsa 5? Sketsa 5 ini yang berada di samping kiri deretan barisan kotak di bawah berupa garis yang melengkung, berposisi di bagian tengah dalam kotak, sehingga pada gambar atau sketsa tersebut menggambarkan bagaimana karakter atau sifat dari diri seseorang dalam berinteraksi ke semua orang. Maka dari itu kakak akan menggambarkan sebuah jamur ya adik-adik dan teman-teman, seperti ini. Adik-adik dan teman-teman, kita akan beralih ke sketsa terakhir, yaitu sketsa 8. Bagaimana penjelasan terkait dengan sketsa 8? Yaitu yang berposisi di bawah sketsa 1 dengan bentuk huruf T sedikit miring dan tidak saling terhubung atau terpisah di sebelah sisi kiri bawah kotak,
yang menggambarkan bagaimana cara dan sikap dari diri seseorang dalam bersikap atau bertindak. Maka dari penjelasan tersebut, kakak di sini akan menggambarkan sebuah jarum suntik. Oke adik-adik dan teman-teman, mari kita urutkan sketsa yang telah kita gambar. Untuk nomor yang pertama yaitu bunga, nomor kedua yaitu lumba-lumba, nomor ketujuh yaitu tiang listrik, nomor 6 yaitu gedung, nomor 5 yaitu jamur, nomor 4 yaitu buah kiwi, nomor 3 yaitu komputer, dan untuk yang terakhir nomor 8 yaitu suntik. Seperti yang kakak sarankan tadi dalam pengerjaan gambar atau sketsa, kita lakukan secara acak agar terhindar dari sifat yang kaku. Selanjutnya kakak sarankan juga kepada adik-adik dan teman-teman, kerjakanlah terlebih dahulu gambar yang paling mudah agar tidak berpikir lama. Dan pada saat ujian kita akan diminta untuk memilih gambar yang mudah dan gambar yang paling sulit, dan juga gambar yang paling kita sukai dan paling tidak kita sukai. Oke adik-adik dan teman-teman, inilah sketsa atau gambar yang kakak buat. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi bahan referensi bagi adik-adik teman-teman pada saat melaksanakan tes warteg. Oke adik-adik, sekian yang bisa kakak sampaikan pada materi tes warteg. Thanks for watching my channel, #open your mindset. Dan untuk penutup channel kakak ini, kakak akan mengambil sebuah kutipan dari Brian Tracy yang mengatakan, kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Oke adik-adik dan teman-teman, semoga bermanfaat dan saling berbagi untuk teman-teman yang lainnya.